Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama kami di channel Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, teman-teman, ketika mendengar sebuah kata pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, maka sudah tidak asing lagi. Seringkali kita mendengar kata pelatihan dan pengembangan SDM ini sebagai sebuah acara atau kegiatan yang diadakan oleh perusahaan guna meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Atau seringkali kita dengar pelatihan dan pengembangan SDM ini dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi tertentu untuk memberikan solusi pada mereka, orang-orang di luar sana yang masih kebingungan harus kerja di mana, dalam bidang apa, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan memberikan sebuah pelatihan yang lebih sederhana dan mendasar, yaitu pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill itu apa? Yaitu pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk memperlihatkan kembali apa minat dan bakat yang ada dalam diri seseorang. Nah, kenapa sih harus diadakan pelatihan soft skill? Mungkin bagi sebagian orang, teman-teman, sudah ada yang melakukan soft skill ini, pelatihan soft skill ini di sekolah taman kanak-kanak, SD, dan lain sebagainya, guna memberikan pengarahan terhadap orang tua agar orang tua itu tahu minat dan bakat anaknya itu seperti apa. Nah, mungkin bagi sebagian orang pelatihan soft skill ini sudah pernah dilakukan. Nah, kali ini kita hadir kembali mengingatkan teman-teman untuk menyadari apa sih minat dan bakat diri kita. Kita ini siapa, hidupnya apa, bagaimana ke depannya, dan masa depan yang harus dikelola itu yang seperti apa. Nah, kali ini pelatihan soft skill yang akan kita ambil adalah salah satunya tentang proposal hidup. Proposal hidup ini adalah sangatlah penting. Memangnya proposal hidup itu apa? Ketika mendengar kata proposal, teman-teman sudah mengetahui proposal ini adalah sebuah laporan perencanaan yang ditulis khusus untuk menjadi sebuah gambaran dan rencana ke depannya. Ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi, berada dalam sebuah komunitas tertentu, pasti pernah satu kali atau lebih membuat sebuah proposal untuk melakukan kegiatan. Agar apa? Agar kegiatan tersebut dapat terwujud, dapat disetujui, dan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dikonsep bersama. Nah, begitupun dengan hidup kita yang dalam konsepnya mencakup yang sangat luas. Hidup ini adalah sebuah konsep yang sangat luas, yang besar, dan karena itulah sangat penting kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Apalagi ketika kita melihat dunia luar, teman-teman pasti melihat kenyataan yang kita hadapi, yang kita lihat di Indonesia ini, bahwa generasi muda saat ini mereka banyak sekali yang tengah kebingungan. Ketika lulus SMA, mereka bukan menjadi generasi yang gercep, tetapi justru pada tahap inilah mereka mencapai puncak kegalauannya karena bingung ketika lulus SMA ini harus apa, harus kuliah di mana, dalam jurusan apa, nanti masa depannya gimana, prospek kerjanya bagaimana, atau ketika tidak kuliah langsung kerja, apa sih kemampuan yang dimiliki saya harus kerja di mana. Nah, karena itulah pada kesempatan kali ini kita hadir untuk mengadakan pelatihan soft skill untuk memberikan solusi pada teman-teman, termasuk adik-adik yang masih bingung ketika ngambil kuliah harus jurusan apa dan lain sebagainya. Nah, pada proposal hidup ini, selain sebagai sebuah perencanaan, lebih jelasnya proposal hidup ini adalah sebuah perencanaan tertulis sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena teman-teman, bentuk rasa syukur ini tidak hanya kita hidup sesuai ingin kita, tetapi justru ketika kita diberikan kesempatan yang luas, maka perlu banget kita melaksanakan dan memperkirakan rencana ke depannya itu akan seperti apa, agar hidup kita ini tidak melulu soal seperti air yang mengalir. Biasanya ada sebagian orang yang ya hidup ini dijalani aja seperti air yang mengalir, tapi tidak demikian. Karena ketika hidup seperti air yang mengalir, maka kita akan mengikuti arus, padahal sudah seharusnya kita melakukan dan menjalani hidup ini sesuai konsep kita, apa yang terbaik untuk kita, dan bukan atas kehendak
orang lain, tetapi atas dasar diri kita, kemampuan diri kita, passion kita, dan apa yang kita inginkan. Karena itulah jangan takut untuk melangkah, dan ayo kita gambarkan proposal hidup kita ini seperti apa. Nah, karena itulah pada kesempatan kali ini ada kakak-kakak di sini yang akan membimbing teman-teman membuat proposal hidup. Ada apa aja di sana? Yuk simak penjelasannya mengenai proposal hidup bersama kakak-kakak di sini. Baiklah teman-teman, dalam hidup itu kita harus memiliki tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup itu dan bagaimana cara mencari tujuan hidup? Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Teman-teman udah tahu belum sih apa tujuan hidup teman-teman? Nah, tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini, hari esok, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda-beda tentunya, satu sama lain itu akan berbeda-beda, jadi nggak ada yang sama tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan teman-teman nih. Pengertian tujuan hidup yang didefinisikan oleh para ahli itu menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya, tidak semua orang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki dengan secara mudah. Jadi bukan berarti kita sudah memiliki tujuan hidup terus kita tuh mudah mencapai apa yang kita inginkan gitu. Enggak juga teman-teman. Jadi harus ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup itu. Baiklah teman-teman, tadi tuh kita udah membahas tentang tujuan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke visi misi. Apa sih visi misi itu? Visi dan misi itu nggak jauh berbeda tuh sama tujuan hidup. Ketika kita udah tahu tujuan hidup kita, tentu kita bisa menentukan visi dan misi hidup kita. Nah, visi dan misi itu dua hal yang berbeda, tentu nggak sama. Nah, visi itu apa sih visi itu? Visi adalah suatu tujuan yang ingin kita capai. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Nah, perbedaan visi dengan misi. Ini teman-teman perlu tahu nih, perbedaan visi dan misi. Jika visi adalah gambaran sesuatu, maka misi adalah langkah-langkah kita untuk mencapainya. Nah, tujuan visi misi nih. Visi tujuannya tuh apa sih? Yaitu target kita selanjutnya agar tercapai. Jadi kita menentukan visi agar target yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kemudian misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tadi. Nih, contoh, saya punya visi dalam 5 tahun ke depan saya akan menjadi seorang pembisnis yang sukses tentunya. Kemudian misi yang harus saya lakukan, misi saya adalah saya harus rajin belajar, tekun dalam menggarap bisnis yang akan saya implementasikan nanti. Nah, begitulah contoh visi dan misi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya visi dan misi, kita dapat mewujudkan cita-cita dan menambah semangat kita. Nah, dari yang saya paparkan tadi ada tujuan hidup yang pertama, kemudian ada visi dan misi. Nah, tiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi teman-teman tentu sudah harus memiliki tujuan hidup, visi dan misi. Kemudian ciri-ciri passion. Yang pertama, waktu mengalir begitu cepat. Ketika seseorang sudah menjiwai suatu aktivitas tersebut, maka hal ini bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, ada ketulusan ketika dikerjakan. Ini sama. Jadi ketika kita tulus mengerjakan, kita tidak akan kenal waktu. Misal, kita tulus, kita senang, sangat menjiwai bermain bola, maka beberapa jam tidak akan terasa. Yang ketiga, timbul gairah yang menyala-nyala. Dia sangat bersemangat akan melakukan hal tersebut. Yang keempat, meskipun sulit, kamu tetap akan senang, akan tetap merasa senang saat mengerjakan. Sesulit apapun ketika kita sudah menjiwainya,
ketika sudah masuk ke dalam kehidupan kita akan tetap berusaha. Kemudian yang terakhir, uang yang kita gunakan saat melakukan passion, suatu hal yang kita jiwai tersebut, yang kita senangi, itu tidak akan terasa, akan terkuras untuk kebutuhan tersebut, untuk kebutuhan passion. Talent atau bakat itu merupakan sekumpulan karakteristik ilmiah seseorang, atau bisa dikatakan faktor yang mempercepat penguasaan skill atau kompetensi pada seseorang. Nah, talent ini jika diibaratkan sebuah pohon itu masih bibit ya. Jadi kita harus betul-betul mencari bibit yang benar. Kalau ini bisa dikatakan juga mencari jalan yang benar gitu. Nah, dari sini kita bisa menilai dari 3 karakteristik untuk melihat bakat. Nah, yang pertama itu di bidang kecerdasan. Kecerdasan di sini bisa dilihat pada aspek-aspek seperti linguistik, numerikal logis, terus kinestetik, visual spasial, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua disposition atau karakter seseorang, yakni kita bisa melihat dari proses mental atau yang memperlihatkan kebiasaan seseorang untuk berperilaku gitu. Kemudian yang terakhir physical. Nah, di sini identik dengan fisik atau tubuh yang meliputi postur, struktur otot, dan juga struktur tulang. Nah, dari 3 hal tersebut kita bisa menguji istilahnya itu mencari, menemukan, melihat bakat kita atau talent kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang bagaimana sih cara kita membangun sebuah proposal hidup. Ibaratkan sebuah bangunan, pastinya kita butuh banget yang namanya taman, kita butuh banget yang namanya hiasan, kita butuh banget yang namanya genteng yang bagus, bangunan yang bagus, serta hiasan-hiasan yang bagus dalamnya. Dan karena itu, setelah kita telah membangun passion kita seperti apa, tujuan hidup kita untuk bagaimana, visi dan misi hidup kita bagaimana, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita menemukan support system yang baik dalam mengejar proposal hidup kita, yakni terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah lingkungan diri, yang kedua lingkungan komunitas, dan yang terakhir adalah lingkungan profesi. Kenapa ini penting? Karena dalam hidup seperti yang kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial, sehingga kita sangat membutuhkan orang-orang sekitar kita. Akan tetapi banyak di antara kita yang berteman, bersosialisasi, tapi tidak mempedulikan apa yang akan kita dapatkan, feedback apa seperti apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempunyai lingkungan tersebut. Dan lingkungan ini menjadi sangat penting untuk bisa mendukung proposal hidup kita. Tadi yang pertama lingkungan diri, lingkungan seperti apa yang kita inginkan. Misalnya lingkungan diri kita menginginkan seseorang yang visioner, lingkungan orang yang dia mempunyai arah jauh ke depan, atau dia yang mempunyai kepemimpinan yang bagus, atau dia juga yang mempunyai kontribusi yang bagus dalam hidup kita. Yang kedua lingkungan komunitas. Komunitas seperti apa yang kita inginkan? Apakah komunitas yang sifatnya membantu kita? Apakah sifatnya yang berkontribusi untuk membangun proposal hidup kita? Atau hanya komunitas yang sifatnya hanya membantu atau hanya sifatnya tidak mendukung, bahkan menjadi hambatan untuk kita? Dan tentunya ini sangat penting untuk membangun proposal hidup kita. Yang terakhir adalah lingkungan profesi. Dalam dunia kerja kita sangat membutuhkan yang namanya lingkungan yang baik, orang-orang yang mensupport kita, kerjasama yang baik, kejujuran yang baik, serta kepemimpinan yang baik di dalamnya. Karena itu, dalam membangun lingkungan, dalam membangun proposal hidup yang akan kita jalankan, penting yang namanya lingkungan. Ini akan menjadi salah satu poin penting dalam menerapkan dan juga membangun yang namanya proposal dalam hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.